Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam santunku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di jalan fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selama ini ketika kita merasa ada, kita merasa wujud, kita merasa yang paling hidup daripada wujud ada dan hidupnya Tuhan. Nama-nama Tuhan apapun yang disebut, versi agama manapun, nama-nama Tuhan itu, ya semuanya percuma saja. Hanya sebut-sebutan Tuhan saja. Hanya sebut-sebutan Allah saja. Hanya sebut-sebutan Allah saja yang tak akan pernah ada imbasnya sedikit pun di dalam hati kita selama ini. Sementara kita yang jadi Tuhannya di dalam hati kita selama ini. Jadi kita selama ini hanyalah pemabuk agama saja. Kita selama ini hanyalah pemabuk nama-nama Tuhan saja. Kita selama ini hanya pemabuk zikir-zikir yang tak tentu arahnya saja. Berzikir yang tak tahu tujuan untuk berzikirnya. Mabuk di dalam hawa nafsu kita sendiri. Mabuk di dalam puji-pujian hawa nafsu kita sendiri. Mabuk di dalam kebanggaan-kebanggaan hawa nafsu kita sendiri. Mabuk di dalam kemuliaan hawa nafsu diri kita sendiri. Mabuk di dalam agama yang kita peluk sendiri. Seolah-olah diri kitalah yang paling benar di dalam beragama. Seolah-olah diri kitalah yang paling benar di dalam bertuhan. Akan tetapi kenyataannya kitalah yang paling buruk di dalam beragama dan di dalam bertuhan selama ini. Ketika kita masih ada dan terwujud sebagai penguasa. Terwujud sebagai Tuhan. Terwujud sebagai raja di rajanya hati kita, di hati kita selama ini. Jadi beragama ataupun bertuhannya selama ini hanya menambah dan menambah jauh dari hakikat Tuhan itu sendiri. Hakikat siapa yang bernama Allah, Allah itu sendiri. Jadi percumalah kita membahas kata-kata nama Tuhan, membahas kata-kata Allah, membahas kata-kata Allah. Sementara di dalam hati kita, kitalah yang jadi Allahnya. Sementara di dalam hati kita lebih wujud hawa nafsu kita sebagai Allah, sebagai Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Inilah ketersesatan kita semua umat manusia, termasuk saya sendiri selama ini. Di dalam bertuhan
di dalam melaksanakan agama, akan tetapi sejatinya diri kita, di hati kita tak ada Tuhan sedikit pun, tak ada Tuhan satu pun, tak ada Tuhan yang kita esakan di dalam hati kita kecuali hawa nafsu kita sendiri, kecuali kitalah yang mentuhani Tuhan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan menghening-heningkan diri manusia kita. Mensunyi-sunyikan diri manusia kita. Menggelap-gelapkan diri manusia kita. Agar kita ketemu, agar kita jumpa, agar kita bisa menyaksikan siapa hakikat dirimu, siapa hakikat sejatimu, maka nyatalah hakikat siapa yang disebut-sebut Tuhan, siapa yang disebut-sebut Allah yang sebenar-benarnya, dan bukan hanya nama belaka. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Agak saya beri panjang waktunya untuk mengheningkan ciptanya. Silakan mati-matikan dirimu, sunyi-sunyikan dirimu, gelap-gelapkan dirimu, tiada-tiadakan dirimu, hancur-hancurkan dirimu, sirna-sirnalah dirimu di hatimu. Agar kita tahu siapa Tuhan, siapa penguasa itu. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengenali, untuk mengetahui, untuk memakrifati, untuk mensyahadati siapakah yang sebenar-benarnya yang dikatakan Tuhan itu. Marilah kita telusuri dahulu asal muasal diri kita. Saya Abdul Halim berusia 50 tahun yang lalu. Lahir 50 tahun yang lalu. Ketika saya belum terlahir ke dunia ini 50 tahun yang lalu, itulah Tuhan itu. Jadi ketika kita belum ada, ketika kita belum wujud, ketika kita belum hidup, ketika kita belum berkuasa di muka bumi ini itulah yang disebut Tuhan. Ketika kita belum ada, ketika kita belum nyata, seperti sekarang ini. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Tuhan, bisa menyaksikan kenyataan Tuhan, bisa menyaksikan kehidupan Tuhan, bisa menyaksikan kebesaran Tuhan, bisa menyaksikan kemaha luasan Tuhan. Sementara di dalam hati kita, kitalah yang paling wujud daripada wujudnya Tuhan.
Kitalah yang paling hidup daripada hidupnya Tuhan. Kitalah yang paling maha kuasa daripada kuasanya Tuhan. Kitalah yang maha besar daripada besarnya Tuhan. Ya, kita tak akan bisa menyaksikan kebesaran Tuhan selagi diri kita yang maha besar di dalam hati kita. Jadi kapankah Tuhan itu wujud? Kapankah Tuhan itu hidup? Kapankah Tuhan itu berkuasa atas diri kita? Ketika kita tidak wujud lagi. Ketika kita tidak hidup lagi. Ketika kita tidak berkuasa lagi. Dan ketika kita sudah tak maha besar lagi keberadaan diri kita di hati kita. Itulah wujud Tuhan. Itulah yang dikatakan sebagai Tuhan ketika diri manusia kita sudah tak jadi Tuhan lagi di dalam dada setiap diri manusia. Jadi harus tahu asal usulnya, dan ketika sudah tahu asal usulnya, pulanglah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah Tuhan. Inna lillahi. Sesungguhnya datang dariku dan pulang kepadaku. Jadi datang dan pulang di tengah-tengah inilah kehidupan angkara murka manusianya sedang berlangsung. Ketika kita belum mengenal siapa itu Tuhan. Ketika kita belum mengenal siapa itu Allah. Dan apapun sesebutan nama Tuhan yang ada di dalam seluruh agama-agama di dunia ini. Dan bagaimana mungkin kita dapat mengenal Tuhan sementara kita lebih kenal hanya kepada hawa nafsu kita sendiri yang duduk sebagai iblis dan setan yang selalu jauh, yang selalu mensekutukan Tuhannya. Jadi kita harus bertobat dari menjadi iblis dahulu. Jadi kita wajib bertobat dari jadi setan dahulu. Jadi kita wajib bertobat dari jadi jin dulu. Sehingga akan menjadi manusia kembali insan kamil. Manusia yang sempurna. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tergantung di dalam hati kita selama ini jin atau manusia. Bila di dalam hati kita masih memahabesarkan masing-masing diri manusia kita, itulah hawa nafsu, itulah jin yang membara-bara, yang terbuat dari api. Ketika kita jadi jin, ketika kita belum mengenal Allah, kita tak pernah memasuki sebuah agama. Kita tak pernah bertuhankan kepada Tuhan yang menciptakan kita, kecuali mentuhankan diri kita sendiri selama ini. Seolah-olah di dalam hati kita, ini hidup-hidupku sendiri kok. Ini badan-badanku sendiri kok. Ini amal-amalku sendiri kok. Ini ilmu saya sendiri kok. Semuanya diaku-akui punya diri manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusianya merasa tidak pernah ada yang menciptakan dirinya selama ini. Jadi percuma saja kita bertuhan dan percuma saja kita mabuk agama. Sementara di dalam hati kita selama ini tak merasa kita sebagai ciptaan. Sementara di dalam hati kita tak merasa kita selama ini adalah buatan. Kita selama ini merasa di dalam hati kita sebagai sang pencipta.
Kita selama ini di dalam hati kita hanyalah merasa sebagai sang pembuat saja. Pembuat kehidupan, pembuat badan, pembuat amal-amal apa yang dilakukan oleh badan, pembuat sholat-sholatnya, pembuat ibadah-ibadahnya, pembuat kesuksesannya, pembuat kekayaannya, pembuat ilmu-ilmunya yang tinggi. Seolah-olah kita ini duduk sebagai pencipta daripada duduk sebagai yang dicipta. Kita duduk sebagai sang Khalik di dalam hati kita daripada duduk sebagai sang makhluk. Jadi yang berkuasa selama ini jin yang ada di dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari jin yang belum disempurnakan inilah ketika syakaratul maut tiba akhirnya menjadi hantu-hantu yang tertinggal di dunia ini. Ada yang jadi pocong lah, ada yang jadi wewe gombel lah, ada yang menjadi kuntilanak, genderuwo. Itu semua akibat jin yang selama ini kita pelihara di dunia ini. Kita belum sempat baiat kedahuluan syakaratul maut. Kita belum mengenal Allah kedahuluan kematian tiba. Maka jin ini akan berkeliaran abadan abadah selama-lamanya di dunia ini untuk menerima siksa, untuk menerima api yang panas membara. Ada yang menggoda manusia, ada yang menakut-nakuti manusia. Itu semua adalah jin yang selama ini kita pertuhankan di dalam hati kita, yang mana kita belum sempat mensucikan, membaiatkan, mematikan kembali keberadaannya. Maka itulah ketika saat sakaratul maut datang dengan keterpaksaan, kita tidak sempat mensucikannya, maka hawa nafsu ini tertinggal di dunia. Karena tempatnya api neraka, api jahanam, siksaan-siksaan alam kubur adanya hanyalah di dunia saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka di dalam surat At-Tur. Surat At-Tur ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong suara yang lain dikecilkan itu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Yang artinya, atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Cocok pas dengan apa yang kita kaji di depan. Selama ini kita merasa jadi sendiri. Selama ini kita merasa menciptakan sendiri kehidupan dan badan kita, apalagi di antaranya, apalagi di dalam kehidupan ini, semua aktivitas, semua keadaan seolah-olah hanya kita yang menciptakan sendiri keadaan-keadaan kita. Bagaimana mungkin kita bisa beragama kepada Tuhan yang telah menciptakan kita? Semua sesebutan Tuhan dan Allah yang kita sebut selama ini hanyalah dusta-dusta belaka. Maka dari itu,
kami beri judul Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Allah. Percuma dikatakan Allah sebagai Tuhan jika di dalam hati kita yang jadi Tuhan hanyalah diri kita sendiri selama ini. Atur ayat yang ke-36 kelanjutannya. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Jelas sudah. Selama ini kita mengaku, aku agama Islam. Tuhannya Allah. Aku agama Nasrani. Tuhannya Allah. Aku agama Yahudi, Majusi, Sabi'in dan sebagainya. Itulah karena kita selama ini sebenarnya tidak yakin dengan apa yang kita katakan. Karena kita lebih yakin kepada jin. Karena kita lebih yakin kepada hawa nafsu kita sendiri yang kita dudukkan sebagai pemimpin diri kita sendiri di dalam kehidupan ini. Ayat yang selanjutnya. Tiga 37. Ayat yang ke-37. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan. Saya ulang lagi. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa? Perbendaharaan ini apa maknanya? Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan inilah yang dimaksud perbendaharaan. Perbendaharaan diri kita sendiri di dalam kekuasaan diri kita sendiri, di dalam pengakuan kita sendiri. Mana mungkin manusia kembali kepada perbendaharaan Allah, sementara manusianya merasa berkuasa sendiri atas kehidupannya selama ini. Ayat yang selanjutnya, yang 38. Am lahum sullamun yastami'una fi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Maknanya mendengarkan berita-berita yang gaib. Selama ini sebelum kita mendengar paparan-paparan uripe Allah, babakan tentang ketuhanan ini kan gaib. Babakan ketuhanan ini kan tidak kita ketahui sebelum kita mengenal di dalam paparan-paparan uripe Allah. Kenapa kita selama ini dengan mengikuti paparan-paparan uripe Allah semakin paham dan paham hal-hal yang selama ini gaib bagi kita? Karena kita selama ini dituntun menaiki tangga-tangga ke langit. Jadi tangga-tangga ke langit itu bukan tangga-tangga seperti yang kita kenal. Naik tangga yang dari bambu itu.
Karena langitnya orang mukmin beda dengan langitnya orang kafirin. Baitul kafirin adalah baitun nas. Sedangkan qalbun mukminin baitullah. Qalbun kafirin baitun nas. Di dalam tangga-tangga langit kemanusiaannya hanyalah manusianya. Sedangkan qalbun mukminin orang-orang yang beriman, tangga-tangga di dalam hatinya menuju Tuhannya. Jadi yang disebut tangga-tangga naik ke langit itu bukan yang di luar, tapi yang di dalam ini loh yang dimaksud langitnya Allah, arasnya Allah, perbendaharaan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama termasuk saya diberikan hal-hal yang gaib, berita-berita yang gaib, berita-berita yang tidak disukai, berita-berita yang dipendam, berita-berita yang dikubur oleh iblis dan setan, agar kita tidak bisa mendengarkan hal-hal yang gaib, agar kita tidak mendengarkan firman-firman Tuhan, agar kita tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Tuhan yang ada di dalam dan di dalam meniti tangga-tangga menuju langitnya Allah. Tangga-tangga menuju perbendaharaan Allah. Agar kita tetap menjadi pengikut-pengikut setan. Agar kita tetap menjadi budak-budaknya iblis. Agar kita tetap menjadi jin yang panas membara, yang selalu membakar-bakar agamanya, yang selalu membakar-bakar Tuhannya di dalam hatinya. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita buka lagi di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-190. Jadi selama ini perbendaharaan kita adalah hawa nafsu kita sendiri, yang kita merasa paling ingat hanyalah kepada diri kita sendiri daripada kepada Tuhan. Karena yang kita pertuhankan di dalam diri kita hanyalah diri kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri kita dudukkan, kita pais-paisi, kita unggul-unggulkan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi Tuhan di dalam hati kita. Sehingga ketika kita duduk, yang kita ingat hanyalah diri kita sendiri. Ketika kita minum, yang kita ingat hanyalah diri kita sendiri yang bisa minum. Sehingga ketika kita melihat, kita hanya ingat kepada hanya diri kita yang bisa melihat. Ketika mendengar, kita hanya ingat kepada hanya diri kita lah yang bisa mendengar. Semua perbendaharaan diaku-akui. Kekuasaan diaku-akui sebagai milik manusianya. Di surat Al-Imran ayat ke-190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal.
Jadi apa makna dari kebesaran Allah di dalam siang dan malam itu? Coba kita logikakan di dalam hati kita. Bila kita tidak hidup, apakah kita tahu siang dan malam? Apakah ketika kita tidak hidup, kita tahu kebesaran alam semesta ini? Ketika kita tidak hidup, apakah kita tahu betapa berkuasanya kehidupan ini? Bisa duduk, berdiri, diam, mandi, sholat, ibadah, bekerja, dan sebagainya. Berarti siapakah Tuhan yang dikatakan sebagai atau bernama Allah, Allah, Ingsun, dan sebagainya itu? Dialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus mencukupi seluruh makhluknya. Jadi yang kita sebut-sebut Tuhan itu adalah hidup yang selama ini kita aku sebagai hidup diri manusia kita. Sementara kita mengaku-akui hidup ini adalah hidup kita, badan ini adalah badan kita. Selamanya kita tenggelam di dalam kesyirikan, tenggelam di dalam kemusyrikan, tenggelam di dalam persekutuan dan persekutuan kita terhadap Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita selama ini menyerupai Tuhan, tapi kita tak merasa bahwa kita selama ini merasa jadi Tuhannya hidup dan badan ini. Karena kita telah menjadi budak-budaknya iblis dan setan, maka tertutuplah mata, telinga, pikiran, hati kita terhadap asal-usul dari mana kita datang. Asal-usul dari mana kita tercipta. Kita lanjutkan ayatnya yang ke-191 di dalam surat Al-Imran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Inilah orang-orang yang sudah bertemu Tuhannya. Jadi berbaringnya, jadi berdirinya, jadi duduknya, jadi obahnya, geraknya, jadi minum kopinya, jadi berkatanya, jadi sholatnya, jadi ibadahnya, jadi ngajinya, jadi sholawatannya, jadi zikirannya, jadi pekerjaannya, jadi kekayaannya hanyalah milik Allah. Itulah yang dimaksud la ilaha illallah. Itulah orang-orang yang bertuhan. Itulah orang-orang yang beragama, agamanya Tuhan, agamanya dari mana ia datang, pulangnya ia ke situ jua. Itulah yang dimaksud agama yang sempurna, agama rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan hidayah, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melepaskan belenggu-belenggu syaitan yang selama ini
membelenggu kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kebahkan selawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al bariyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.